Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Guys, malam ini tepatnya tanggal 30 September, Mads Hilgers dan Eleanor Reinders akan diambil sumpah WNI-nya. Dan pengambilan sumpahnya ini akan disiarkan live di Embassy Indonesia of Brussels. Jadi buat kalian yang pengen lihat, langsung aja ke YT-nya Embassy of Indonesia Brussels. Jam 8 malam ini guys. Dan kita doakan semoga proses pengambilan sumpah WNI Mads Hilgers dan Eleanor ini berjalan lancar, tanpa ada hambatan apapun, agar secara status Mads Hilgers dan Eleanor ini sudah sah menjadi WNI dan bisa didaftarkan oleh PSSI. Dan pastinya harapan kita sebagai fans timnas Indonesia mengharapkan Mads Hilgers dan Eleanor Reinders itu bisa debut ketika timnas Indonesia bertemu Bahrain dan Cina bulan Oktober ini. Benar-benar aku sampai merinding guys. Manusia 126M bentar lagi menjadi warga negara Indonesia. Siapa nih yang udah nggak sabar juga nunggu Mads Hilgers dan Akhirnya kita kedatangan dua pemain diaspora lagi, pemain keturunan. Dan ini kabar baik untuk kita semua pecinta timnas sepak bola Indonesia, dan kabar buruk bagi haters diaspora dan juga timnas Indonesia. Karena Pak Erick Thohir sekali lagi mendatangkan ya pemain back termahal ya untuk Asia Tenggara untuk sekarang, si Mads Hilgers, dan adik dari Tijani Reinders yaitu Eleanor Reinders. Ya, kita ya bersyukurlah punya dua orang ini karena mereka pemain masa depannya Belanda sebenarnya, tetapi mereka memilih untuk membela tanah air mereka Indonesia. kabar buruk bagi haters diaspora bahwa Mads Hilgers dan juga Eleanor Reinders resmi menjalani sumpah WNI dan sepenuhnya sekarang melepas paspor Belandanya dan sepenuhnya menjadi warga negara Indonesia dan tinggal mengurus perpindahan federasi, sehingga mereka berdua kemungkinan besar 90% mereka bisa bermain untuk timnas Indonesia ketika away ke China maupun ke Bahrain. Dan ini sangat baik, ini sangat positif, ini penting untuk meningkatkan skuad kita, untuk meningkatkan kualitas timnas kita, sehingga meningkatkan probabilitas kita bisa lolos ke round selanjutnya, atau mungkin sesuatu yang hampir mustahil tetapi ya apapun bisa terjadi di sepak bola, yaitu kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Welcome Mads Hilgers dan juga Eleanor Reinders. Ya, semoga nanti mereka berdua ini bisa main lawan Bahrain, lawan Cina, karena setelah disumpah menjadi WNI mereka sah resmi menjadi orang Indonesia. Dan ya kita sih berharap ketika mereka membela timnas nanti bermain lawan Bahrain dan juga Cina, mereka bisa menampilkan yang terbaik dan kita bisa mendapatkan 3 poin pertama nanti di Bahrain. Itu harapan kita semua. Mads Hilgers resmi sumpah WNI hari ini bersama Eleanor Reinders. Begini tuh rasanya punya pemain timnas yang kelasnya udah Eropa, yang baru aja kemarin main sama Manchester United, hasilnya seri 1-1. Akhirnya kita punya pemain kelas Eropa yang benar-benar starting di klubnya, bukan cuma cadangan aja, reguler lagi mainnya. Nice. Dan ini juga Eleanor udah sumpah WNI tadi di Kedubes RI di Belanda. Wah, luar biasa. Nice. Dan Miss juga menyampaikan pesan ini, Pak Erick, saya siap untuk Indonesia. Dia dan Eleanor siap dan senang bergabung sama timnas Indonesia. Dulu nih Miss susah banget gabung sama Indonesia. Sekarang udah round 3, kayaknya dia udah melunak seperti Justin Hubner sebelumnya. Ini kalau dia bisa performanya bagus, followersnya naik lagi. Itulah berita buat. Jadi si Hilgers ini awalnya dia tidak mau bermain juga untuk Indonesia, tapi kan ya Pak Erick Thohir kasih dia jabaran-jabaran yang ya akhirnya dia luluh. Ya. Jadi ini kabar buruk buat mereka yang selalu membenci hatersnya pemain-pemain diaspora ini. Ini kita punya back termahal ini di Asia Tenggara nih, asal mana Indonesia. Jadi jangan macam-macam deh Indonesia gitu. Welcome my brother Eleanor Reinders dan Mads Hilgers. Selamat datang dan terima kasih sudah menjadi warga negara Indonesia yang mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih. Semoga dengan kedatangan kalian berdua kita semakin dekat ke Piala Dunia. Amin. Dan buat supporter, kalau ada pun suara-suara nyinyir politikus siapapun yang ingin menghancurkan timnas, kita bersama-sama guys
untuk menghalau itu semua. Kita lawan, kita jangan biarkan lagi politikus-politikus ini mau atau siapapun yang tiba-tiba mencampuri sepak bola, ingin menghancurkan timnas Indonesianya, kita semua menghalau. Dan buat Messilgers dan Eliano Raiders dan seluruh penggawa timnas, aku tahu kok berita-berita nyinyir apa segala macam pasti sampai di telinga kalian, tapi percayalah, kami supporter timnas Indonesia sejati pasti sangat mendukung apapun yang sudah kalian kerjakan. Kami sangat mengapresiasi sejauh ini semua yang sudah kalian lalui di Piala Asia, Piala Dunia. Ini juga kita mau akan bertanding melawan Bahrain dan Cina. Kalian tetap fokus agar kita bisa masuk ke Piala Dunia dan meraih hasil yang sempurna. Terima kasih juga kembali kepada Menteri, seluruh jajaran yang melancarkan berhasilnya naturalisasi Eliano Raiders dan Messilgers. Semoga dengan kedatangan mereka berdua, timnas kita semakin kuat, maju terus. Ya, bahkan si Eliano Raiders dan si Messilgers ini, mereka sudah tidak sabar mau membela timnas itu. Mereka sudah tidak sabar lah untuk main membela negara baru mereka, ya, Indonesia. Nah, kita sebenarnya harus mendukung mereka karena mereka punya niat yang tulus untuk membawa sepak bola Indonesia untuk ya lebih maju lagi, lebih bagus lagi, karena kita punya pemain-pemain yang berkelas, ya. Kita punya pemain yang ya kalau boleh dibilang kelas Eropa, karena mereka ini bermain di Eredivisie, liga teratas di Belanda sana, teman-teman. Jadi kita harus ya bangga, bersyukur sebenarnya kalau mereka ini mau pilih Indonesia sebagai ya negara yang mereka bela dalam sepak bola, teman-teman. Jadi kita harus bersyukur soal itu, karena mereka ini pemain-pemain muda yang sebenarnya punya masa depan juga di Belanda, tapi mereka lebih pilih Indonesia sebagai negara mereka, ya, sebagai WNI, dan mereka memilih sepak bola Indonesia sebagai tujuan karir mereka di timnas. Ya, kita harus menyambut mereka dengan ya penuh sukacita, penuh bangga, karena mereka sangat-sangat tulus untuk bermain untuk Indonesia ini. Cakep bener Abang Eliano Raiders, pakai jas, dasi, peci, sah. Alhamdulillah guys, jadi warga negara Indonesia. Gue happy banget. Pasti lu semua juga happy kan? Emang siapa yang gak happy? Lu gak happy? Emang ada yang gak happy guys? Adalah, masa tidak ada? Pokoknya support terus timnas Indonesia, gaskeun Piala Dunia. Siapa yang bilang tidak ada yang tidak happy? Pasti ada yang tidak happy itu. Ya, mereka kemarin yang tulis kami anti naturalisasi, kami bukan naturalisasi, kami akan si anak kampung sini. Ya, mereka itu kan ya yang tidak suka itu. Kalau mereka suka pasti tidak ada spanduk-spanduk yang bodoh begitu kan? Breaking news guys, ada info terbaru nih. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan ya, Alhamdulillah. Pada akhirnya ya, Messilgers dan Eliano Raiders sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Alhamdulillah. Manusia 121 miliar rupiah sudah resmi menjadi pemain timnas Indonesia dan akan ya melakukan debutnya Messilgers dan Eliano Raiders di bulan Oktober melawan Bahrain dan China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kita harapkan, kita doakan ya, Messilgers dan Eliano Raiders dapat membawa timnas Indonesia berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, gua merinding banget guys ya. Sudah diambil sumpahnya Messilgers dan Eliano Raiders di KBRI di Belgia tadi malam. Ini ya foto dan juga video yang sangat ditunggu-tunggu sama seluruh masyarakat Indonesia. Kapan nih mereka here we go? Kapan mereka resmi menjadi WNI? Inilah saatnya mereka sudah resmi, mereka sudah jadi warga negara Indonesia, dan juga ada video yang mereka lagi ya foto ya, momen dimana mereka photoshoot dengan baju timnas. Itu keren sekali teman-teman. Aduh, itu gila itu. Barengan main di semifinal Piala AFF, Indonesia dan Malaysia U20 beda nasib di Piala Asia. Perbedaan nasib terjadi antara Indonesia dan Malaysia di kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran final Piala Asia U20 usai menjadi juara grup F dengan raihan 7 poin. Sementara itu, Malaysia harus menelan pil pahit. Mereka secara mengejutkan tak lolos ke putaran final Piala Asia U20 usai hanya menjadi peringkat keempat di grup E dengan raihan 5 poin. Padahal Malaysia adalah lawan Indonesia di semifinal Piala AFF 19 beberapa waktu lalu. Ya, itu mengejutkan sekali karena waktu di AFF kita betul lawan mereka di semifinal, tapi untuk ke Piala Asia ini tahun 2025 tahun depan ini mereka tidak lolos ya teman-teman. Setelah mereka itu kalah kemarin, ya imbang ya pertandingan terakhir kalau tidak salah, dan mereka itu ada di urutan keempat dan mereka ya otomatis tidak akan lolos ke
Piala Asia. Dan U20-nya Malaysia ini mereka tidak pakai pemain-pemain naturalisasi ataupun diasporanya mereka ya. Jadi mereka mengandalkan full squad itu pemain-pemain Malaysia asli keturunan, tidak ada pemain keturunan teman-teman, asli Malaysia semua. Nah sedangkan di Indonesia kita punya beberapa pemain keturunan seperti salah satunya Jens Reven itu yang menjadi striker andalannya timnas U20 teman-teman. Nah, beda nasib lah antara Indonesia U20 dan Malaysia U20, di mana Indonesia nantinya akan bermain di putaran final di Cina nanti untuk Piala Asia U20 teman-teman. Ya, keren lah, keren sih. Kabar bahagia buat seluruh supporter timnas Indonesia. Akhirnya Mes dan Eliano selesai disumpah warga negara Kabar baik untuk kita yang pikirannya waras. Indonesia teman-teman. Ini udah dikonfirmasi langsung di akunnya Pak Erick Thohir ya teman-teman, dan timnas Indonesia. Selain itu kemarin Coach Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia senior juga mengkonfirmasi bahwa Mes dan Eliano akan ikut bertanding melawan Bahrain dan Cina. Wah, kita nantikan ya debut mereka di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia teman-teman. Menurut kalian teman-teman, ini dengan datangnya Mes Hilgers dan Eliano Reinders pasti di lini belakang khususnya center back pasti ya kemungkinan itu ada yang dicoret. Saya yakin sih bukan Rizky Ridho, tapi saya lebih beratnya ke Justin Hubner. Ya walaupun Justin Hubner berat tapi sepertinya dia lagi mengalami cedera. Jadi mungkin nanti si Mes Hilgers ya debutnya melawan Bahrain. Mungkin dia menggantikan Justin Hubner. Ini agak sulit, ini pilihan yang berat di belakang untuk STY karena lini belakang kita semuanya itu sangat-sangat bagus ini. Tapi di lini depan juga saya pikir pasti ada yang tersingkirkan atau dicadangkan karena ada Eliano Reinders di sana ya. Kita tidak bisa menebak itu siapa, kita tidak bisa berandai-andai karena yang tahu kondisi sebenarnya itu cuma coach STY. Nanti setelah kita lihat line up-nya seperti apa, starting 11-nya seperti apa, nah di situ baru kita bisa lihat oh ternyata pemain ini toh yang dicadangkan. Kan begitu. Yes, alhamdulillah guys, akhirnya kabar yang kita tunggu-tunggu berminggu-minggu dan berbulan-bulan akhirnya Mes Hilgers dan Eliano Reinders resmi menjadi WNI. Ya, hari ini Mes Hilgers dan Eliano Reinders telah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Dan uniknya pengambilan sumpah bukan dilakukan di Indonesia tetapi di negara Belgia di kota Brussel. Dengan begini berarti Mes Hilgers dan Eliano Reinders siap untuk menjadi amunisi tambahan timnas Garuda tanggal 10 nanti melawan Bahrain dan tanggal 15 melawan China. Kira-kira saya pikir mereka ini disumpah di Belanda tapi di Belgia rupanya. Tapi kan tidak apa-apa, itu dekat ya. Belanda sama Belgia itu kan dekat itu. Siapa yang akan geser posisinya oleh kedua pemain ini? Nanti kita bahas di postingan berikut. Ya, semoga mereka bisa menampilkan permainan-permainan yang terbaik nanti. Semoga lah, kita berharap seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat 3 poin pertama di kandangnya Bahrain nanti. Saya optimis sih kita bisa kalahkan Bahrain setidaknya 2-1 nanti itu. Nah ini dia teman-teman, dia lagi sesi foto shoot ini. Keren. Oh, dia pakai nomor 7 nih rupanya nih. Wah, bisa-bisa Marcelino tidak pakai nomor 7 lagi nanti nih ya. Ini kan hanya foto shoot ini. Keren nih. Coba kita lihat dulu komentar netizen di akun Timnas Indonesia seperti apa. Wah, 20 dipakai Mes. Sign pakai nomor berapa nih? Ini kan hanya foto shoot. Tidak mungkin juga nomor 7-nya si Marcelino diambil sama Eliano kan. Akhirnya nomor 7 digantikan juga. Kita lihat apakah Eliano sama dengan Foden. Ya, amin. Semoga kita semuanya berharap begitu, bukan hanya Foden sebenarnya. Semoga dia jadi Haaland itu. Emil Audero pernah berkata, "Saya akui bahwa keputusan saya dulu menolak tawaran PSSI tidak mudah karena saya dulu sangat berharap dipanggil timnas Italia. Nyatanya sampai usia saya semakin lama semakin tua saya tidak pernah sekalipun dilirik untuk menjadi bagian dari timnas Italia. Saya takut tidak bisa tampil di Piala Dunia, tapi setelah melihat betapa hebatnya dukungan dan semangat yang diberikan masyarakat Indonesia kepada Martin Paes, saya ingin memperbaiki keputusan itu. Saya ingin membantu timnas Indonesia untuk masuk Piala Dunia 2026. Dan kemudian bisa bertemu Italia. Nanti akan saya buktikan kepada Italia bahwa saya bisa dan layak bermain di Piala Dunia bersama Indonesia."
Ya, kesempatan itu masih ada untuk Eliano Renders lagi. Aduh, buat si Emil Audero, ya kesempatan untuk dia ini masih terbuka lebar. Karena setahu saya dia belum pernah bermain untuk timnas seniornya Italia. Walaupun dipanggil, tapi dia tidak pernah dapat menit bermain di sana. Ya, ini dia masih punya kesempatan. Ya, kalau kita datang lagi satu kiper seperti Emil Audero ini, maka di lini belakang khususnya kiper kita akan punya persaingan yang sangat ketat di sana karena kita sudah punya 3 kiper sebenarnya. Ada ya kiper terbaik kita saat ini Martin Paes, kemudian ada Hernando Ari dan juga si Nadeo, teman-teman. Nah, kalau misalkan si Emil Audero ini dinaturalisasi lagi, datang dan membela Indonesia, maka kita punya 4 kiper utama. Bukan 4 kiper utama sih, mungkin kita punya 4 kiper yang ya gacor-gacor semua, teman-teman, yang bagus-bagus, apalagi dengan Emil Audero yang punya segudang pengalaman bermain di Liga Italia. Saya pikir dia punya ilmu yang luar biasa, pengalaman yang banyak, jam terbang yang banyak di Italia. Dan kalau misalkan dia bergabung dengan Indonesia, maka itu kesempatan buat kiper-kiper lokal seperti Hernando Ari, Nadeo, dan beberapa kiper yang dipanggil ke timnas senior untuk belajar dan mencuri habis-habisan ilmunya dia ini untuk diterapkan ke mereka gitu. Jadi ya ini kabar bagus sebenarnya. Tapi ada netizen juga yang ya tidak mau kalau dia bergabung dengan timnas ini. Bukan tidak mau, tapi ya agak bagaimana begitu. Karena sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu bapaknya dia itu tidak mau kalau Emil ini bermain untuk Indonesia, karena waktu itu memang Indonesia ini seolah-olah tidak punya prospek ke depannya, karena waktu itu sepak bola kita lagi carut marut dan ya tidak ada harapan lah untuk kita bermain ke Piala Asia atau Piala Dunia, teman-teman. Nah, setelah seiringnya berjalannya waktu, maka Indonesia sedikit demi sedikit progresnya itu mulai terlihat, ya prospeknya ke depannya itu jelas seperti apa. Dan juga akhirnya ya kita lihat si Emil Audero ini sepertinya ya tertarik untuk membela Indonesia. Kita sih berharap kalau dia mau bermain untuk Indonesia silahkan, terbuka. Karena dia juga punya hak untuk membela Indonesia karena dia juga orang Indonesia, ya kan. Jadi kita tidak punya hak juga untuk melarang dia gitu. Dan sekali lagi selamat untuk Messilgers dan Eliano Renders yang akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia dan akan siap bermain untuk timnas kita dan memakai logo Garuda di dada. Kita dukung penuh timnas kita karena semakin menarik ini ke depannya, teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.